Cemburu buta, tahu mantan istri akan menikah lagi. Seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur menganiaya mantan pasangan hidupnya itu hingga meregang nyawa. Pelaku juga mencoba mengakhiri hidup, namun digagalkan warga. Warga dan polisi mengevakuasi pria bernama Prima Aryatoni yang kritis usai mencoba mengakhiri hidup menggunakan senjata tajam di Dusun Bulu, Desa Ngeraho, Bojonegoro, Jawa Timur. Beruntung pria 38 tahun yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Klatidi karena luka di perut itu berhasil diselamatkan. Sebelumnya Prima diketahui warga telah menganiaya mantan istrinya, Sofia Heni Apriliani hingga kritis. Namun nyawa wanita 37 tahun itu tidak bisa diselamatkan. Menurut polisi saat kejadian pelaku mendatangi korban yang sedang bekerja. Keduanya terlibat cekcok lantaran pelaku cemburu mengetahui korban akan menikah lagi. Ini tidak terima kalau mantan istrinya ini akan menikah kembali, sehingga mantan suami ini datang marah-marah, kemudian langsung menusuk istrinya ya, bagian perut, punggung, tangan, sampai ada 4 luka tusukan. Kemudian setelah itu si pelaku juga melakukan penusukan terhadap dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa kalau mau mati ya kita mati sekalian. Kemudian dia menusuk bagian perutnya. Setelah kejadian ini, polisi masih menunggu kondisi pelaku yang harus dioperasi pulih untuk mendalami motifnya tega mengakhiri hidup mantan pasangan hidupnya tersebut. Pelaku dan korban diketahui bercerai setahun yang lalu dan korban berencana akan menikah lagi. Teka-teki kematian seorang ibu muda di Pekalongan, Jawa Tengah yang tewas akibat gantung diri akhirnya terungkap. Polisi menetapkan suami korban sebagai tersangka utama pembunuhan. Kepada petugas, tersangka mengaku tega membunuh sang istri lantaran kerap cekcok masalah keluarga. Setelah dilakukan penyelidikan secara maraton, tim penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota akhirnya menetapkan M. Soleh yang tak lain suami korban sebagai tersangka pembunuhan Nurmawati 35 tahun. Saat menjalani pemeriksaan, tersangka mengakui seluruh perbuatannya yang mengakibatkan nyawa istrinya melayang. Di hadapan petugas, tersangka mengaku kerap cekcok dengan istrinya karena masalah keluarga. Tersangka lalu mendorong korban hingga terbentur lantai dan tak sadarkan diri. Tersangka kemudian mencekik korban menggunakan selendang hingga meregang nyawa. Guna mengelabui aksi jahatnya, tersangka beralibi bahwa istrinya tewas gantung diri. Patut diduga bahwa korban ini meninggal bukan karena gantung diri. Untuk itu penyidik mengambil inisiatif mengundang dari forensik. Setelah itu dilakukan otopsi, pemeriksaan. Kita dalami pemeriksaan saksi, pemeriksaan suami dari korban. Dari hasil pemeriksaan itu untuk sementara kita mengarah pada suami dari korban yang melakukan pembunuhan. Ya biasa sih, mungkin soalnya pinginnya istrinya di rumah, terus tapi istrinya pinginnya ke tempat keluarganya terus. Nah, terus pinginnya soalnya itu anaknya ini artinya ada masalah sedikit ya. Cari hatinya sama keluarganya, pinginnya sekolahnya di sana. Lah soalnya alasannya kalau kamu ke sana terus siapa yang ngeladenin saya, kamu istri saya. Sebelumnya warga Pekalongan, Jawa Tengah digegerkan dengan tewasnya Nurmawati 35 tahun yang ditemukan gantung diri di rumahnya. Korban ditemukan pertama kali oleh suaminya yang lantas menghubungi kerabatnya untuk menyaksikan tewasnya korban. Namun saat sejumlah saksi datang, korban sudah diturunkan oleh suaminya dari lokasi kejadian. Belum bisa menerima kenyataan bahwa mantan istri akan menikah lagi, seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur sengaja menabrak calon suami sang mantan. Korban dan pelaku sama-sama terluka parah. Inilah mobil yang menabrak satu motor di sebuah salon di Desa Kembar Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan ada drama di balik tabrakan yang membuat 2 orang terluka ini. Pengemudi
mobil Anding Bagus Mega Prasetyo merupakan mantan suami dari pemilik salon yakni Nuril Avinda Putri. Sementara pemotor yang ditabrak adalah Tampi, calon suami Nuril. Saksi mata mengatakan Anding sengaja menabrak Tampi yang sedang menunggu Nuril dengan duduk di atas motornya. Usai menabrak Tampi dan tembok salon, Anding yang mengamuk juga memukuli kaca salon hingga pecah dan tangannya terluka. Nongkrong di atas sepeda. Terus? Nah, ditobrok itu. Ditobrok mobil itu? Iya. Terus kalau tangan yang berdarah itu kenapa, Pak? Mukul kaca itu. Mukul kaca itu ya? Itu pemilik salon itu gimana? Ya itu kurang tahu. Katanya yang satu ini bojoku. Yang itu jare bojoku. Jadi mundur awak dewi sampai gak ngikuti. Berarti orang laki-laki dua itu mengakui kalau itu istrinya yang punya salon itu. Akibat tabrakan ini, Anding dan Tampi terluka dan sempat dilarikan ke rumah sakit Sumber Gelagah. Namun karena tidak parah, keduanya sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu dari hasil pemeriksaan Polres Mojokerto, Anding sengaja menabrak Tampi lantaran cemburu buta mengetahui Tampi akan menikahi mantan istrinya. Masuk pidana. Pelaku sudah kami amankan, sudah kami lakukan proses supaya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi pelaku ini tunggal ya? Pelaku tunggal ya, tunggal. Motifnya motif sakit hati atau cemburu. Dari kejadian ini, polisi menyita barang bukti motor korban, mobil pelaku, dan rekaman kejadian. Sedangkan Anding kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polres Mojokerto. Dirinya terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Kedapatan bersama istri orang dalam kamar kosnya seorang pemuda di Bangkalan, Jawa Timur dibunuh suami dari wanita yang menemaninya. Pelaku mengaku terbakar cemburu dan menuduh korban adalah selingkuhan istri sirinya. Pria ini ditangkap lantaran membunuh seorang pemuda di salah satu kamar kos di Tonjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berusia 23 tahun ini sebelumnya mendapati istrinya berada dalam kamar kos korban. Pelaku yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas, lalu kabur dengan mengajak istrinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu dan menuduh korban berselingkuh dengan istri sirinya. Melihat di Facebooknya itu, dia sering berkomunikasi sama dia. Maksudnya, si perempuan itu, apa hubungannya sama yang perempuan itu? Oh, dia kan istri saya, Pak. Pelaku IG dengan WS itu statusnya suami istri siri, jadi tidak dilengkapi dengan buku nikah. Motif pembunuhannya? Motif pembunuhannya karena cemburu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan. Dirinya dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan RA Kartini Kraton, Bangkalan gempar mendapati FC tewas bersimpah darah di depan kamar kosnya. Warga mengetahui terjadi keributan dan perkelahian di kamar korban karena ada wanita yang digerebek suaminya. Bercak darah korban yang dianiaya dengan senjata tajam terdapat di kamar hingga di teras kos. Pemirsa, menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak, salah satunya dengan meminta bantuan aparat terkait. Realita akan segera kembali dengan informasi seorang suami yang tega menjual istrinya demi uang. Usai jeda, tetaplah bersama kami.